Apa yang Ibu rasakan, Ibu? Ibu Sudah ada lega ini. sukacita sekali hari ini, senang. Nafasku lega sudah. Tadinya nggak bisa nafas ini aku, Mas. Batuk sudah seminggu, sudah ke dokter. Tadi malam malah kayak mau mati sudah. Ya Allah ya Tuhan. Lewat Pastor Adi yang dulu pernah berikan sini benjolan juga, Pak. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, di saat saya pelayanan penginjilan, saya menemukan beberapa tipe orang yang saya injili di lapangan. Yang pertama sekali, mereka yang tidak senang, yang benci, bisa juga dikategorikan di sini adalah mereka yang menghina, mereka yang mengolok-ngolok. Nah, tipe ini saudaraku, mereka membenci, menghina dan mengolok-ngolok karena didoktrin. Ya, doktrinnya apa Bang Pendi? Bagi mereka Yesus Kristus itu bukan Mesias, bukan penyelamat. Nah, ini sudah didoktrin. Lalu kebencian mereka itu apa? Kebencian mereka terhadap kita orang Kristen terhadap Yesus adalah karena bagi mereka kita ini mentuhankan Yesus. Padahal sering sekali saya sampaikan, kita tidak pernah mentuhankan Yesus. Ya, ingat, orang Kristen tidak pernah mentuhankan Yesus. Memang dia sudah dari sononya Tuhan. Ya, dia dari sononya Tuhan. Bukan kami tuhankan, memang dia Tuhan. Yesus Kristus, dia yang awal dan dia yang akhir. Huwa awwalu wal akhiru, alfa dan omega, alif wutau. Kalau saudara tidak bisa melihat kemesiasan, ketuhanan Yeshua HaMashiach, tapi saudara setidaknya bisa melihat pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Pekerjaan, perbuatan alias mukjizat yang Yesus lakukan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pertanyaannya, Yesus ini siapa? Kenapa dia bisa melakukan perkara-perkara besar dan diakui oleh semua orang dan tercatat, tertulis? Ya, mukjizat-mukjizat yang dilakukannya itu tercatat, itu tertulis dan diakui serta dilihat, disaksikan oleh ribuan mata. Berbeda dengan ada orang yang dianggap bisa melakukan mukjizat tetapi tidak pernah tertulis. Di mana tertulis orang itu melakukan mukjizat, di mana tertulis orang itu melakukan perkara-perkara besar, tidak pernah tertulis di kitabnya. Ya, lalu ketika tidak tertulis di kitabnya, mereka melihat hal yang lain. Ini tipe yang pertama, mereka membenci. Nah, mereka membenci karena mereka didoktrin. Ada juga tipe yang kedua, mereka tidak senang. Kenapa mereka tidak senang? Karena mereka tidak tahu siapa Yesus Kristus ini. Siapa Yesus Kristus? Siapa Yeshua HaMashiach? Kenapa dia dikatakan Mesias? Kenapa dia dikatakan penyelamat umat manusia? Kenapa hanya dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa umat manusia ke surga? Nah, tipe orang ini Bapak Ibu, mereka tidak tahu dan juga mereka tidak mau tahu. Nah, tipe yang ketiga, tipe masa bodoh. Nah, tipe masa bodoh ini, Bapak Ibu, ada kalanya mereka mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mencari orang-orang yang diberikan karunia tertentu oleh Tuhan. Contohnya Pastor Andi Simon. Ya. Kalau saudara melihat bagaimana pelayanan Pastor Andi Simon, itu banyak sekali para muslim-muslimah datang ke tempat pelayanan Pastor Andi Simon. Untuk apa? Mencari kasih Yesus.
Ya, bukan mencari keselamatan, tetapi mencari kasih Yesus. Apa itu maksudnya, Bang Pendi? Mencari kasih Yesus di sini yang saya maksudkan adalah mereka mencari kesembuhan. Nah, padahal mereka tahu ketika Pastor Andi Simon mendoakan mereka, itu didoakan di dalam nama Yesus. Itu didoakan di dalam nama Yesus, Bapak Ibu. Bukan di dalam nama-nama yang lain. Bukan di dalam nabi dan rasul-rasul yang lain. Bukan, tetapi di dalam nama Yesus. Pertanyaannya, kenapa di dalam nama Yesus? Kenapa tidak didoakan di dalam nabi-nabi yang lain? Karena segala kuasa, kata Alkitab, bukan kata saya, segala kuasa, segala otoritas ada di dalam Yesus. Maka ada pengharapan di dalam Yesus, ada kesembuhan di dalam Yesus, ada mukjizat di dalam Yesus. Bahkan yang paling penting, di dalam Yesus itu ada keselamatan. Nah, tipe orang seperti ini, Bapak Ibu, mereka bodoh amat dihina oleh sekelompoknya, mereka bodoh amat diolok, ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang paling penting bagi mereka bagaimana sembuh di saat didoakan oleh Pastor Andi Simon. Makanya Bapak Ibu, seperti video berikut ini. Ya, ada seorang ibu yang sudah tua, sudah lanjut usianya, dibawa oleh anaknya. Kita tahu kalau kita melihat sekilas, ibu ini pasti beragama Muslim. Nah, sampai beliau menangis setelah didoakan oleh Pastor Andi Simon. Beliau menangis karena terharu. Beliau berkata ketika didoakan dan selesai didoakan, ada merasakan kekuatan yang luar biasa. Ada kesembuhan yang dia alami. Ayo kita saksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Ku mau menjadi hatimu, mewartakan kasih kebaikanmu. Ku mau menjadi hamba-Mu, menjadi hatimu, mewartakan kasih kebaikanmu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bu, apa yang Ibu rasakan, Ibu? Ibu ada Lega ini. suka cita sekali hari ini, senang. Nafasku lega sudah. Saking tadinya nggak bisa nafas ini aku, Mas. Batuk sudah seminggu sudah ke dokter. Tadi malam malah sesak kayak mau mati sudah. Ya Allah ya Tuhan. Lewat Pastor Andi yang dulu pernah berikan sini benjolan juga, Pastor sekali tepuk aja ini. Sudah sembuh juga? Langsung sembuh itu, sama cucu juga bawa waktu Wah, itu. puji Tuhan. Iya. Biar melalui hidup Ibu ini, nama Tuhan dipermuliakan, Bu ya. Tuhan yang menyembuhkan, Bu ya. Amin, amin. Amin. Terima kasih. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudaraku sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Ibu tadi ketika pulang, beliau menangis terharu. Kenapa? Karena beliau mengalami kesembuhan. Jadi, tipe dan model orang seperti ini, Bapak Ibu, mereka mau kasih Yesus. Nah, tugas saudara dan tugas saya ketika menyaksikan video ini, atau saudara yang melihat, menyaksikan setiap pelayanan Pastor Andi Simon di YouTube. Apa tugas kita, Bapak Ibu? Walaupun kita belum bertemu dengan Pastor Andi Simon, tugas kita mendoakan. Mendoakan setiap orang yang dilayani oleh Pastor Andi Simon, mendoakan setiap apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, khususnya terhadap mereka yang datang dari agama lain, meminta kesembuhan. Kita berdoa supaya Tuhan jamah orang itu, Tuhan perkenalkan diri kepada orang itu, Tuhan selamatkan orang itu. Tuhan bukan saja menyembuhkan sakit yang diderita oleh orang tersebut, tetapi Tuhan menjamah orang tersebut, menjamah hatinya. Tuhan memperkenalkan diri kepadanya, sehingga ibu tersebut atau orang-orang lain di luar agama Kristen yang datang kepada Pastor Andi Simon mendapatkan keselamatan, bukan saja mendapatkan kesembuhan. Yang paling penting di sini setelah ketika kita melihat bagaimana Pastor Andi Simon melayani Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kenapa? Karena Pastor Andi Simon berdoa di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yesus.
Ya, ketika beliau mendoakan di dalam nama Yesus, maka kuasa Yahweh Rafa itu mengalir. Kuasa Yahweh Rafa menyembuhkan. Kuasa Yahweh Rafa menyehatkan. Kuasa Yahweh Rafa memulihkan. Kuasa Yahweh Rafa memberikan kekuatan yang baru kepada ibu tadi dan kepada orang muslimah yang lain, Bapak Ibu, yang datang khususnya berkunjung ke tempat Pastor Andi Simon minta didoakan. Tugas kita selaku anak-anak Tuhan ikut mendoakan pelayanan Pastor Andi Simon dan juga orang-orang yang beliau layani supaya benar-benar Tuhan jamah dan orang tersebut bisa menerima Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Mesias, sebagai juru selamat, bukan saja sebagai juru kesembuhan. Yang paling penting bagaimana menerima juru selamat. Karena Bapak Ibu, banyak sekali orang di sekitar kita itu menghina Yesus. Menghina, mengolok-ngolok, mencaci maki, menertawakan, termasuk kita ditertawakan, Bapak Ibu. Tetapi ada juga di sekitar kita melihat mereka mencari kasih Yesus. Ya, mereka baru mencari kasih Yesus, bukan mencari Yesus untuk diselamatkan, tetapi mereka mencari kasih Yesus supaya mereka sembuh, supaya mereka diberikan apa yang menjadi kerinduan orang itu. Dalam hal ini adalah kesembuhan. Nah, tipe yang berikutnya Bapak Ibu, orang yang mencari Yesus. Nah, ini yang paling penting saudaraku, orang yang mencari Yesus. Ternyata di luar sana saudaraku, kalau saudara sering jalan, sering keluar ya, apalagi ke pedalaman di kantong-kantong Kristen dan di mayoritas-mayoritas di mana mereka belum pernah mendengar nama Yesus secara langsung, hanya mendengar lewat media sosial, itu ketika kita ceritakan siapa itu Yesus, mereka sangat terpukau sekali mendengar who is the Jesus, Bapak Ibu. Nah, tugas kita dalam hal ini memberitakan Injil. Nah, tipe orang yang seperti ini Bapak Ibu, tipe orang yang mencari keselamatan. Karena orang ini sadar, keselamatan tidak ada di dalam agama. Ya, tidak ada di dalam agama apapun keselamatan. Keselamatan hanya kita dapatkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, di dalam Yesus Kristus. Siapa yang percaya, maka diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, Firman berkata, bukan Bang Pendi yang berkata, Firman berkata, maka orang yang tidak percaya, yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa kepada Yeshua HaMashiach, maka orang itu akan binasa. Nah, Bang Pendi, bagaimana bila orang itu tidak pernah mendengar nama Yesus? Tidak pernah ada orang yang menginjili, tetapi orang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Alkitab. Ya, tidak pernah melakukan apa yang dilarang dan melakukan apa yang disuruh. Nah, orang seperti ini, tipe orang seperti ini bagaimana menurut Bang Pendi? Apa kata Alkitab? Biarlah penghakiman itu haknya Tuhan, saudaraku, bukan hak kita. Tetapi kalau kita melihat keadaan hari-hari ini, saya rasa tidak ada orang yang tidak mendengar nama Yesus, tidak ada orang yang tidak mendengar bagaimana Injil itu, karena zaman ini adalah zaman internet. Ya, zaman internet. Nah, sementara internet kita melihat bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun bisa sudah masuk internet. Jadi, kemungkinan tidak ada alasan untuk mereka yang selama ini belum pernah mendengar nama Yesus. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena zaman internet. Belum mendengar lewat penginjilan secara langsung, tetapi mereka mendengar lewat media sosial. Lagi-lagi, penghakiman itu haknya Tuhan. Tuhanlah yang berhak menghakimi seseorang. Tetapi bagi mereka yang kita sudah injili, kita sudah perkenalkan firman, kita sudah perkenalkan Mesias, Juru Selamat. Kalau kamu ingin masuk surga, inilah jalannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ketika kita beritakan ini, dan orang itu menolak, Alkitab berkata, orang itu binasa. Lagi-lagi, bukan Bang Bendi yang berkata, tapi Alkitab binasa. Dan mendapatkan keselamatan ketika saudara dan saya menerima Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Saudaraku, para pencinta Syiar Injil Habaget,
Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sharekan video ini sehingga banyak orang tercerahkan lewat penyampaian yang sangat sederhana ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara doa, dana, motivasi. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin.